hak jawab atas adanya disebarkan oleh suaminya surat yang mengatakan Desi tidak diusir. Tapi apa dibilang? Kenapa? Meninggalkan rumah. Ya, itu topik utama hari ini. Ya. Oke, sebelum kita sampai ke topik itu, ya. Ada satu hal yang saya mau tanyakan ke Ibu Desi. Yaitu kita semua tahu kan betapa indahnya Instagram dari suami istri ini. Kita cemburu malah. Betapa rukunnya mereka. Kita masih menginginkan agar terjadi perdamaian. Apalagi suami istri ini adalah pengikut Kristen yang sangat taat. Dan di dalam Alkitab disebutkan pasangan yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu adalah salah satu hukum dalam Alkitab. Jadi kita masih mengharapkan agar pasangan ini kembali rukun kalau mungkin. Saya mau tanya kepada Ibu Desi sekarang. Ibu Desi ini nikah tahun berapa? 20 tahun kan? Sudah 20 tahun nikah. 20 tahun. Berapa? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Sebelumnya apakah sudah pernah nikah beliau? Sudah dua. Ini yang saya ketiga, tapi resmi yang ketiga. Jadi sebelumnya. Jadi istrinya satu, iya. Tapi kamu yang ketiga. Yang sebelumnya? Ada berapa kali nikah? 2 kali. 2 kali nikah, tapi apa? Udah cerai semuanya. Artinya nikah cerai, baru kemudian kamu. Jadi tidak ada yang 2 ya. Tuh, jangan salah nulis lagi. Istrinya satu, tapi memang ini adalah istri yang keberapa? Ketiga. Oke, tapi Cuman satu-satunya. Istri satu-satunya, cuma sebelumnya sudah 2 kali nikah. Berarti ini pernikahan yang ketiga, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Suamimu mengatakan, kau yang meninggalkan rumah. Apa jawabanmu? Enggak, saya kan diusir. Apa? Enggak, saya kan yang diusir. Bagaimana? Apakah hari itu ada tanggal berapa kejadian itu? Tanggal 7. Tanggal 7 bulan Februari. Apakah ada pertengkaran saat itu dan kemudian berakhir dengan kalimat itu atau gimana? Enggak ada apa-apa, pagi-pagi dari pagi sampai sore enggak ada apa-apa. Malam-malam tiba-tiba saya dipanggil anak buahnya, terus Dari pagi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dipanggil. Terus diminta apa? dia bilang saya nggak mau lihat kamu lagi gitu, kamu pergi aja dari sini gitu. Oke. Bawa barang-barang kamu. Ya. Terus Ya saya kembali ke tempat ibu saya. jadi malam itu juga kau pergi. Oke. Barang-barangnya itu salah satu jawabannya adalah katanya kamu yang ngambil barang-barang inisiatif sendiri, bukan dia yang nyuruh. Benar nggak itu? Dia bilang di suratnya begitu. Ya. Tapi faktanya gimana menurut ibu? Kan saya bilang saya minta waktu. Dia bilang enggak, sekarang barang-barang kamu ambil. Saya nggak mau lihat barang-barang kamu, nggak mau lihat kamu. Gitu. Jadi dia yang suruh ke saya bawa barang-barang saya, dan yang saya bawa juga barang-barang saya. Apa benar ada rekaman pada saat itu? Dia bilang saya rekam ya, dia bilang. Saya nggak tahu. Yang ngerekam siapa? Dia. Oh gitu. Wah, kenapa ya ada orang merekam? Untuk siapa itu rekaman ya? Untuk meyakinkan siapa itu rekaman? Untuk meyakinkan siapa itu rekaman?
Ya, kita nggak tahu apakah kata ibu ini ada rekaman, ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Jadi ibu pindah ke rumah ini, rumah cinta kalian di sebelah ya, ya. Berapa tahun di situ? Ini sebelah. 20 tahun. Ini dulu nggak ada pagar seng ya. Ini menyatu. Kenapa itu pagar seng dimuat? Itu dia pagar seng tuh. Coba lihat tuh. Tuh. Ya. Kenapa itu pagar seng? Coba. Bisa ibu ceritakan? Karena mungkin karena dia bilang kan nggak mau lihat saya lagi, malah di pagar gitu kali. Kan dia bilang kamu pergi, saya nggak mau lihat kamu lagi. Dia namanya diusir. Begitu. Jadi itu berapa hari sesudah kamu pergi pagar itu dibuat? Pagar seng. 5 hari. 5 hari sesudah ibu pergi tanggal 7 ya ya. Kemudian tanggal 5 hari sesudah itu di pagar seng. Dan sekarang sudah mulai dibangun ya permanen ya. Tembok permanen. Ya. Oke. Tanggal 7 kamu pindah ke sini. Sampai hari ini, kan udah berapa hari ini? Tanggal 7 Februari ke tanggal berapa sekarang? Hah? Hah? Berarti sudah hampir berapa hari? Enggak dong, kan dia pergi tanggal 7 Februari. Berarti udah hampir 2 bulan dong. Apakah selama hampir 2 bulan ini, kan dia mengatakan kan kau yang pergi. Apakah selama 2 bulan ini pernah nggak suami SMS atau WA untuk minta balik? Tidak pernah. Pernah nggak suami nyebrang dari situ ke sini untuk jemput kamu selama 2 bulan ini? Tidak pernah. Nah, terus kenapa dia bilang kau yang pergi? Oke. Kemudian waktu kita ke sini tanggal berapa? Tanggal 26 ya? Hah? Yang kita kirim surat? Tanggal 25 Maret kita kirimin surat sebagai kuasa hukum mengatakan istrinya mau memasuki rumah. Istrinya mau memasuki rumah. Hari yang sama malamnya, pengacaranya, Pak Dion Pongkor, menjawab, jangan dulu. Kita selesaikan dulu. Begitu kan? Ya. Jadi memang dia mau datang, tapi jangan dulu datang. Jangan dulu datang. Kita selesaikan dulu. Kalau benar bahwa istri ya harusnya datang dulu dong. Kemudian, tanggal 26 yang datangnya. Besoknya tanggal 26 sebagaimana Anda tahu, ibu ini datang ke gerbang rumah. Dulu penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Dulu katanya penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Pada saat ibu datang ada berapa orang? Yang saya lihat sih ada 4. Sekarang udah jadi, pada saat dia datang sudah jadi 4 orang. Ada yang badannya gede-gede. Ya. Jadi tidak benar Desi yang meninggalkan rumah, bahkan dia mau kembali tapi tidak dibuka gerbang. Oke. Suka sesuatu mengenai bahwa kejadian sebenarnya. Coba, yuk sekarang giliran kamu bicara. Himbauan atau gimana? Apakah benar apakah benar malam itu kau yang pergi atau disuruh pergi? Nggak mungkin lah saya tinggalkan rumah kan, teman-teman juga tahu saya nggak mungkin lah, nggak pernah saya tinggalkan rumah karena boleh dibilang saya selalu di rumah, ngapain juga di rumah, nggak mungkin saya tinggalin rumah, apalagi sampai nginep di rumah ibu saya, itu nggak mungkin karena memang hidup saya adalah rumah saya gitu, memang semuanya kegiatan saya di rumah.
Jadi kalau dibilang saya yang meninggalkan rumah itu nggak benar, Pak. Tidak benar ya. Dan kau malah selama hampir 2 bulan bersebelahan dengan pagar yang terbuka, tidak ada pembatas tapi tidak pernah dijemput. Pernah nggak ditelepon atau di WA, "Mami pulang dong sini"? Nggak ada. Nggak ada say hello apapun selama 2 bulan ini. Tidak ada sama sekali. Dan ini pagar, coba lihat. Coba lihat, ini Bu, saya lihat dulu sebentar. Ini pagar ini, ya. Ini pagarnya nih, ya. Itu Pak, itu dulu tidak ada pembatas, ada berapa puluh tahun? 20 tahun. 20 tahun tidak pernah ada pembatas di situ. 20 tahun. Ya. Waktu rumah itu dibangun, kalian suami istri tinggal di mana? Di sini di rumah ibu saya. Di sini, rumah ibu kamu. Suami kamu juga tinggal di sini. Berapa lama? 1,5 tahun sampai rumah jadi. 1,5 tahun di sini mereka tinggal sampai rumah jadi. Di rumah ibunya Ibu Desi. Oke. Apakah ibu ada niat mau mencari harta gono gini? Tidak ada. Selama 20 tahun, gini loh, ini jelas nih. Ini wartawan ini banyak yang kacau nih. Suka nuduh Hotman. Ya, kenapa istrinya Hotman baik-baik aja, Hotman dansa sama cewek segala macam. Dia nggak tahu Ruko Kelapa Gading sepertiga punya gua semua atas nama istri saya. Termasuk berbagai villa di Bali dan ratusan apartemen. Pertanyaan saya, ini kaitannya apa? Bukannya mau pamer saya. Emang selama 20 tahun nikah, ada enggak aset atau properti atas nama kamu? Tidak ada. Nggak pernah minta? Hah? Kok baik banget sih, Bu? Tidak pernah minta. Ya? Oke, saya kira masih ada lagi nggak yang mau utarakan? Jadi, kesimpulannya dari jawaban ibu ini adalah tidak benar dia meninggalkan rumah. Jadi fakta-faktanya dia udah jawab. Oke, kita cukup ya. Masih ada nggak? Silakan. Siapa? Maksudnya dengan kejadian ini, ibu sikapnya bagaimana? Tuh pikir-pikir dulu. Ya, saya mesti pikir dulu karena ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia. Jangan sampai diginiin juga. Jadi saya mesti pikir-pikir juga dulu. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir. Ya. Yang saya juga perlu waktu. Kenapa saya kok cuma sekali nikah sampai sekarang? Padahal aku udah mau lansia nih, baru sekali nikah. Sayang waktu ini berlalu ya. Benar loh. Aku dengar cerita ibu ini aku jadi nyesal gua. Kenapa gua nggak nikah berkali-kali ya, dulu aku bukan orang lain ya. Sekarang masih satu dan akan tetap satu. Mudah-mudahan. Pertanyaan berikutnya? Kalau soal hukum, kita kan belum bicara soal harta, ya. Kita belum bicara soal harta, ya. Jadi kita nggak mau komen soal itu. Tapi kalau memang bangunannya itu dibangun sesudah nikah, prinsip hukum perkawinan adalah
harta apapun yang didapat sejak perkawinan adalah bagian dari harta gunung ini. Ya. Gitu, ya. Itu aja. Kalau sudah datang di depan kalian nggak dibuka gerbang, ya sudah cukup dong. Dijaga lagi sama petugas di sana yang badannya kekar-kekar, ya. Oke. Yang lain pertanyaan? Lulu melulu lu. Yang terserah jawabannya apa. Saya banyak bergumul, banyak berdoa karena sudah begitu banyak waktu saya nggak tahu mau bikin apa juga. Terus ya mungkin saya dibisikin aja sama Tuhan, pilih Bang Hotman. Tuh, kejawab kan? Saya kan pengacara. Dan jujur aku juga dibayar sama dia. Benar nggak Bu ya? Walaupun nggak seberapa sih. Tapi aku dibayar. Ya aku kan bisnis pengacara, ya wajar dong gua terima klien. Dan menurut undang-undang memang saya pada dasarnya itu nggak boleh menolak klien kecuali terlalu sibuk. Jadi memang murni bisnis ini, nggak ada faktor apa-apa. Saya nggak ada personal apapun. Bidang kerja kami beda, saya internasional. Transaksi besar, nggak ada persaingan apapun. Jadi murni ini ada klien, saya terima. Kamu pun nanti kalau cerai yang keberapa kali, aku mau. Nggak tahu kan? Saya mau perjelas lagi. Jadi pada saat nikah sama Pak Hotman, dialah satu-satunya istrinya, ya. Jadi jangan kalian salah sangka ya. Jangan nanti ditulis berkali-kali kawin, enggak. Dia satu-satunya istrinya, tapi sebelumnya sudah pernah cerai. Ya. Jangan ditulis poligami, tidak ada poligami, ya. Ya, itu aja. Saya yang mau niat dimulai nih. Sudah lihat begini, enak bener gitu loh. Nikah lagi kepikiran, tapi nggak berani. Dari cewek nggak ada. Yang posting kanukan kita Bu ya. Kenapa? Postingan apa tuh? Postingan mereka kita kan nggak tahu. Ya postingan mereka, Postingan dia tidak berhak menjawab, ya kan? iya, betul. No comment. Hari ini khusus fokus di Mami, jangan menghubungkan perceraian saya. Jadi tolong hari ini semua tentang ibu saya. Udah gitu aja Bang. Ya. Jadi soal BAM bukan bahan hari ini, ya. Fokus dulu ke ini. Kalau tanya soal saya, skandal gua, boleh sampai malam. Yang lain? Ya. Tadi kan kita bilang kita lihat dulu, kita pikir-pikir dulu. Ini kan bukan keputusan yang gampang buat saya. Sekarang saya mau tanya, mau memperbaiki
sesudah kasusnya meledak, sesudah berbagai penafsiran. Sementara ibu ini 2 bulan di sini. 2 bulan di sini, jangan ambil berlian gua dong. Enggak dong, nggak mungkin om. Nggak berani juga. 2 bulan di sini tanpa pembatas, tapi tidak pernah datang jemput, tidak pernah nanya, mama udah makan belum? Mama lagi apa? SMS pun tidak pernah. Bahkan cuma selisih seminggu udah langsung dipasang, dipagar dengan seng. Sekarang mau permanen lagi. Padahal selama 20 tahun itu tidak ada pagar. Ya benar ya Bu? Itu jawabannya. Anda sendiri bisa menilai. Oke? Nggak ada lagi? Apa? Ada apa? Ya, jadi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba kamu disuruh pergi? Ada perubahan apa gitu loh dalam hubungan kalian? Atau apakah ada pertengkaran atau tidak? Nggak ada. Tafsirkan sendiri. Biasanya orang kalau suami istri berantem lama-lama dulu baru biasanya kau pergi. Tapi ini nggak ada. Malah dia dipanggil ya. Oke? Hah? Menurut undang-undang perkawinan, atas nama siapapun, apakah atas nama istri atau suami, selama harta tersebut didapat selama perkawinan, maka itu adalah hak berdua 50-50 kalau cerai. Walaupun dicatatkan atas nama siapa, selama harta itu didapat selama perkawinan. Soal dicatat atas nama siapa itu hal lain. Udah itu aja. Kan tadi dia udah bilang tadi, fokus hari ini hanya soal kasus ibunya. Dia tidak mau tanggapin yang lain-lain dulu. Ya. Untuk para suami, para kaum lelaki, jangan perlakukan kami wanita seperti sampah. Udah nggak guna mungkin, udah nyusahin, mungkin di masa tua dibuang aja. Juga buat ibu-ibu, wanita, pikir 1000 kali kalau mau menikah juga. Pikirkan baik-baik, jangan asal menikah saja. Karena ya panjang. Apalagi kalau udah perkawinan bukan yang pertama, lebih sulit lagi nanti, banyak permasalahannya. Jadi buat teman-teman rekan wanita berhati-hati untuk mengambil keputusan. Saya pikir itu sih yang mau saya sampaikan. Kita nih wanita nih lemah, di pihak yang lemah. Jadi sebelum bertindak kita harus pikirkan matang-matang. Jangan kayak saya. Dari pihak Hotma kan bilang kemarin membantah telah mengusir itu. Lalu ada niat menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi gimana tuh Bang? Tidak ada. Kita sudah datang secara kekeluargaan kemarin tanggal 26. Anda melihat dibuka gerbang pun tidak, padahal petugasnya banyak di dalam. Oke? Bahkan dikirimin surat yang mengatakan tunda dulu. Ada suratnya tertulis. Dan juga 2 bulan ini di mana suami? Padahal kan cuma sebelahan. 2 bulan, tanggal 7 pindah ke sini sampai hari ini tidak ada SMS.
tidak ada WA, tidak ada jemputan. Kenapa sesudah kasus ini terbuka, tiba-tiba mengatakan mau apa? Kita nggak tahu, bingung. Oke? Jadi Anda sendiri, ini kan pasti kan setiap meninggalkan rumah kan pasti lihat sebelah kanan dong. Oh, istri saya di samping. Gimana dia? Makankah dia? Sehatkah dia? Sudah 20 tahun hidup sama saya. Tapi ini tidak ada WA pun ya. WA pun tidak ada, SMS pun tidak ada. Bahkan tidak kirim orang, datang pun tidak, padahal itu dulu tidak ada pagar itu. Bahkan dipagarin dengan seng. Anda sendiri bisa menjawab. Jadi kalau nanti dibilang mengatakan bahwa mau rujuk kembali, dia yang meninggalkan rumah, itulah jawabannya. Tanya ke dia, di mana kau 2 bulan? Istrimu di samping, di sebelah. Tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak dijemput. Kenapa sesudah kasusnya meledak ke media baru mau menyelesaikan baik-baik? Itu jawabannya. Kalau anak-anak sendiri masih komunikasi nggak sih sama bapaknya? Anak-anak? Nggak ada. Iya udah kita masuk. Ya. Apa sih? Kelakuannya Honna usah dijawab kali itu. Kalau sudah terlalu sensitif, jangan usah dijawab. Nanti aja kalau sampai proses pengadilan. Ya. Nanti jangan sekarang deh. Tujuan utama hanya bahwa membantah, ini mempergunakan hak jawab bahwa tidak benar Desi yang meninggalkan rumah. Itu poinnya. Apa tuh? Saya menganggap itu hal biasa. Yang saya sangat terkejut adalah aku banyak ketinggalan dibanding saingan-saingan saya. Sampai hari ini saya baru sekali nikah. Kedua, kok bisa harta saya sebagian besar atas nama istri saya? Kalau saya dicerai, saya jadi gelandangan. Sementara tadi Ibu Desi mengatakan nggak ada satupun rumah atas nama dia. Jadi untuk hal itu saya ampun ngaku kalah. Saya ngaku kalah karena saya baru sekali nikah. Saya ngaku kalah karena sebagian besar harta saya atas nama istri saya. Nanti aku kalau sampai istri saya ceraiin aku, saya akan bekerja jadi wartawan. Ada lagi? Apa? Kita jangan dulu bicara orang ketiga. Ini fokus kepada ibunya. Hotman bukan ketiga. 1000-an ada. Orang ke 1000, ke 200 ada. Tiap hari di IG gua wanita cantik. Bang, tadi kan ada masalah yang lebih sensitif akan diselesaikan di pengadilan. Berarti ada arah ke sana dalam waktu dekat nggak? Ya kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangan. Apakah memang sudah waktunya secara hukum atau tidak. Ya Bu ya? Ya. Namanya diusir. Yang cuman diusir, Dibilang apa mau? dia bilang pernah nggak ada kekerasan. Nggak pernah. Nggak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Mau bilang apa? Tidak kekerasan, sedikit bahagia. Ya dari awal ya pasti ada aja urusan rumah tangga lah biasa. Jangan salah. Ada lagi? Nggak ada kekerasan. Bang, sebelum kejadian ini selama beberapa tahun, kan 8 tahun juga sudah tidak hubungan jasmani dan rohani
Apa pertanyaannya apa? Itu kurang jelas. Ini banyak kurang jelas. Ya agak menarik jawabannya. Gimana? Sebelum ini kan katanya 8 tahun sudah tidak dipenuhi kebutuhan jasmani dan Kebutuhan apa? 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 kebutuhan biologis suami istri selama 8 tahun tidak dipenuhi. Kata siapa tuh? Ya, no comment. Silakan Bu, silakan. Udah dijawab kan waktu. Jawabannya apa? Ya waktu itu kan udah dijawab. Coba Mas. biar dari kapus apa jawabannya? Ya benar. Tuh. Berarti selama 8 tahun itu Bapak sudah jarang pulang ke rumah atau Pulang. Tapi ya udah Anda udah tahu jawabannya tadi udah dibilang ya. Tapi emang selalu pulang ke rumah atau pernah menginap di luar rumah beberapa kali mungkin Bu sebelum hari ini? Hanya nggak perlu di. Ya. Aku juga sering banget nginap di luar, kan banyak urusan bisnis lah, mana kita tahu lah, itu tidak terlalu detail lah ya. Udah kayaknya Bang. Ya. Aku bisa 3 hari sebulan hilang di Bali. Istri nggak tahu malah. Ada lagi? Oke? Udah ya? Jadi selesai sudah. Itulah jawaban atas tanggapan dari timnya Hotma yang mengatakan bahwa Desi yang pergi. Kalau Desi yang pergi, nggak mungkin dong 2 bulan penuh tidak dikunjungi, tidak dijemput, tidak dihubungi, tidak ada WA. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Ada sesuatu mau ucapkan? Saya kira sampai ketemu lagi episode berikutnya.